Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar dimanapun kalian berada. Nah, perkenalkan nama saya Harika Syalina. Saya mahasiswa dari Universitas Riau dari jurusan Pendidikan Kimia angkatan 2020 dengan nomor NIM 20051112318. Nah, sobat pelajar pasti sebelumnya sudah mempelajari apa itu asam karboksilat. Ya, asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan dari alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umumnya CnH2nO2. Nah, sobat pelajar pastinya sudah tahu bukan apa saja turunan dari asam karboksilat? Turunan dari asam karboksilat itu yang pertama ada ester, ada amida, ada halida asam, nah ada nitril, dan ada anhidrida asam karboksilat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan salah satu di antara turunan asam karboksilat yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ester. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ester. Ester merupakan suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu atom gugus organik. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu di antara reaksi-reaksi dari ester, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Oke, reaksi hidrolisis ester dalam suasana asam akan menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Namun, bila reaksi hidrolisis dilangsungkan dalam suasana basa, akan diperoleh garam karboksilat dan alkohol. Hidrolisis ester pada suasana basa ini biasanya disebut dengan reaksi penyambunan atau saponifikasi. Baiklah, berikut adalah mekanisme dari reaksi hidrolisis asam dan reaksi hidrolisis basa. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari reaksi hidrolisis suasana asam dan suasana basa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mekanismenya, kita harus tahu dulu nih apa perbedaan dari suasana asam dan suasana basa. Nah, pada suasana asam ini dengan sebuah ester, nah dia akan melakukan tindakan awalnya itu adalah melakukan protonasi, yaitu ini kan atom O bersifat parsial negatif, sedangkan katalis asam yaitu H+, dia bersifat parsial positif, sehingga O ini akan menyerang H+. Nah, penyerangan inilah yang disebut dengan protonasi. Nah, sedangkan pada hidrolisis basa ini dia proses awalnya itu dengan OH ini akan menyerang langsung atom karbonil. Nah, ketika diserang langsung atom karbonilnya, maka ikatan rangkat yang ini akan terputus dan elektronnya itu naik ke atom O. Nah, pada proses yang seperti ini disebut dengan proses adisi. Itulah perbedaan proses awal dari hidrolisis asam dan hidrolisis basa, yaitu tindakan awalnya. Nah, kemudian saya masuk lagi ke dalam bagaimana mekanisme dari hidrolisis asam. Baiklah, dengan yang kita ketahui tadi, hidrolisis asam itu tindakan awalnya itu adalah protonasi, yaitu sebuah ester dengan rumus umumnya RC2O OR diberi katalis H+, maka O yang bersifat parsial negatif ini akan menyerang H+. Nah, menjadi RC2OH OR.
Nah, kemudian dia akan diberi air. Nah, ketika dia diberi air yang berlebih, nah air ini kan rumus strukturnya itu HOH. Nah, O ini kan lebih bersifat parsial negatif. Nah, ketika itu si O ini akan menyerang si C. Dia akan melakukan penyerangan kepada C ini. Nah, ketika O menyerang C, maka si C ini rangkapnya akan naik ke atas. Nah, ini terjadi. Nah, dia ketika rangkapnya sudah putus, kemudian terbentuklah RCOH OH2OR. Nah, kemudian dikarenakan rangkapnya naik tadi, ini berarti ada elektron bebas. Nah, elektron bebas ini akan turun kembali dia. Nah, ketika dia turun, maka yang ini akan lepas, si OR akan lepas. Terbentuklah RC rangkap 2 OH OH2 ditambah OR. Nah, saat itu si OH ini, OH2 ini, salah satu H-nya itu akan pergi, akan lepas dan diserahkan kepada si OR. Itu terjadi proses deprotonasi. Nah, si OH yang H ini kan lepas nih, dikasih kepada OR. Kemudian terbentuklah RC rangkap 2 OH OH. Nah, ini nih dia mengalami resonansi ini. Resonansi itu elektronnya saling bertukar. Ini bisa seperti ini, yang ini. Nah, yang ini menjadi rangkap 1, ini rangkap 2. Ini nilainya sama saja. Kemudian ditambah ROH. Nah, kemudian untuk menstabilkan ini, si O ini dia ingin menstabilkan dirinya, maka H ini harus lepas. Ketika H lepas, nah awalnya kan si H plus ini berperan sebagai katalis. Maka katalis itu kan dia tidak bergabung dengan produk, tetapi dia hanya membantu mereaksikan saja sehingga dia keluar kembali. Nah, ini dia H+, maka hasil terakhirnya yaitu RC rangkap 2O OH ditambah ROH, yaitu asam karboksilat ditambah alkohol. Itulah kalau hidrolisis asam. Jika ester dilakukan reaksi dengan bantuan katalis asam, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol. Nah, selanjutnya pada hidrolisis basa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pada hidrolisis basa itu langkah awalnya yaitu OH langsung menyerang karbonil. Nah, ketika OH menyerang karbonil, terjadi pendesakan sehingga si C ini tangannya menjadi berlebih, jadi tangannya menjadi 5. Nah, kemudian rangkap ini akan putus. Itulah yang disebut dengan adisi, pemutusan rangkap. Nah, terbentuklah seperti ini, RCO- OH OR. Kemudian O ini ingin kembali lagi, dia kembali lagi menjadi ikatan rangkap. Nah, si OR ini lepaskan diri kepada C. Terjadi eliminasi. Nah, terbentuklah RC rangkap 2O OH ditambah OR. Nah, O ini untuk menstabilkan dirinya, dia akan melepaskan H atau atom hidrogen. Nah, hidrogen ini
akan diserahkan kepada OR. Itulah terjadinya reaksi serah terima elektron. Nah, maka terbentuklah Rc rangkap 2O O ditambah HOR. Atau pada reaksi ester ini, jika ditambahkan pada suasana basah, maka terbentuklah asam karboksilat ditambah alkohol. Baiklah, ini adalah contoh dari hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Nah, kita mulai dulu pada hidrolisis asam, yaitu metil benzoat jika direaksikan dengan asam, maka kita lakukan pengaplikasian yang tadi, yaitu si H+ ini diserang oleh si O. Nah, ketika diserang terbentuklah seperti ini ya. Nah, ada OH+. Nah, dia diberi air yang berlebih. Nah, kemudian air ini kan, si O ini kan bersifat parsial negatif ya. Ini dia akan langsung menyerang si C. Ketika C diserang, C ini tangannya jadi berlebih kan, jadi 5. Maka rangkap ini akan naik ke atas, akan diberi kepada OH. Nah, ketika diberi, terbentuklah seperti ini ya. Nah, tadi proses yang ini nih disebut dengan proses pemutusan rangkap, yaitu adisi. Kemudian ketika ini nih si O ini kan memiliki elektron bebas nih. Nah, kemudian dia kembalikan lagi kepada C. Nah, ketika dikembalikan lagi kepada si C, maka C harus memutuskan atau melepaskan OCH3. Nah, kemudian terbentuklah seperti ini. Nah, ketika HO ini dia akan menstabilkan dirinya. Ketika menstabilkan dirinya, maka dia akan melepaskan atom hidrogen. Ketika atom hidrogen dilepas, maka si OCH3 ini akan mengambil hidrogen. Nah, atau dia proses ini terjadi adalah transfer proton hidrogen. Transfer proton ya. Nah, kemudian terbentuklah seperti ini ya. Nah, lalu O ini dia akan melepaskan atom hidrogennya. Ketika atom hidrogennya dilepaskan, maka terbentuklah asam benzoat dengan metanol. Nah, H+ yang tadi ini kan dia bersifat katalis nih, sama seperti yang tadi dijelaskan bahwa katalis itu dia ikut bereaksi tetapi tidak menjadi hasil pada produk, tidak ikut dalam produknya, maka dia akan keluar. Kemudian pada contoh hidrolisis basa, yaitu etil asetat. Etil asetat dengan rumusnya CH3C rangkap 2O OCH2 CH3. Ketika dia direaksikan dengan basa, ini basa. Nah, si OH ini dia bersifat parsial negatif, yang ini parsial positif. Nah, yang mana duluan diserang? Yang akan menyerang si C. Ya, yang kita ketahui tadi pada penjelasan pertama yaitu si O akan menyerang si C. Nah, si C ini akan memutuskan rangkapnya, dia akan memberikan elektronnya kepada O. Nah, proses inilah yang disebut dengan adisi, pemutusan rangkap ini. Kemudian terbentuklah CH3CO KOH O CH2 CH3. Si O ini akan diberikannya kembali elektronnya kepada si C.
Nah, kemudian si C ini tangannya jadi berlebih, maka dia harus memutuskan tangannya. Nah, si OCH2CH3 ini akan lepas. Itulah terjadinya proses eliminasi. Kemudian si CH3C rangkap 2O KOH ditambah OCH2CH3. Nah, KO ini dia akan menstabilkan dirinya, yaitu dia akan melepaskan atom hidrogen dan OCH2CH3 akan mengambil hidrogen yang lepas ini. Atau sama halnya seperti yang tadi, prosesnya ini terjadi transfer atom hidrogen, transfer proton. Oke, kemudian terbentuklah CH3COK rangkap 2O ditambah HOCH2CH3. Ini namanya adalah kalium asetat ditambah etanol. Jadi dapat disimpulkan bahwa hidrolisis basa ini ketika sebuah ester ditambah dengan basa, maka dia akan menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol. Contoh dari reaksi hidrolisis asam dan hidrolisis basa ini yaitu pada senyawa alkil alkanoat. Alkil alkanoat ini merupakan senyawa yang bersifat netral. Nah, biasanya alkil alkanoat ini mengalami reaksi kimia di mana gugus alkoksinya diganti oleh gugus lain, misalnya seperti gugus pada alkohol. Nah, hidrolisis ini dipercepat dengan adanya penambahan asam atau basa. Hidrolisis dalam keadaan suasana asam merupakan kebalikan dari reaksi esterifikasi. Nah, alkil alkanoat ini direflux dengan air yang berlebih yang mengandung katalis asam. Nah, hal yang terjadi atau hasil yang terjadi yaitu reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi bolak-balik atau reaksi yang tidak akan pernah berhenti. Nah, jika pada suasana basa dengan salah satu contohnya yaitu NaOH atau KOH untuk menghidrolisis alkil alkanoat, maka reaksi tersebut terjadi sempurna. Mengapa terjadi sempurna? Karena asam alkanoat jika dilepaskan dari kesetimbangan dengan mengubahnya menjadi garam. Nah, teman-teman, seperti itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi turunan ester pada reaksi hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Bagi teman-teman yang ingin ilmunya lebih mantap, proses terjadinya esterifikasi itu teman-teman dapat melihatnya pada link YouTube atau pada buku-buku dan video-video praktikum lainnya. Tidak ada kata sempurna, maka jika penyampaian saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.